Halo sahabat RSM-nya dimanapun berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Edukasi Ngobros. Ngobrol, asik, sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak tips-tips kesehatan dan informasi kesehatan langsung dari ahlinya. Pada Ngobros kali ini kita akan membahas topik tentang LBP atau low back pain bersama dokter spesialis saraf di RSMY yaitu Dr. Iman Indrasa, spesialis saraf. Kita nanti akan tanyakan, apa sih LBP? Sama tidak dengan saraf terjepit? Nanti akan kita tanyakan langsung dengan ahlinya. Oke. Tapi sebelumnya kami ingatkan kembali para sahabat untuk dapat mensubscribe YouTube PKRS RSMY, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang akan kami bagikan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Iman Indrasa, spesialis saraf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dok, Pagi. apa kabar? Baik. Oke. Dr. Iman ini adalah salah satu dokter spesialis saraf di RSMY yang telah banyak menangani masalah-masalah, khususnya masalah persarafan, termasuk di dalamnya ada LBP ya dok ya. Oke, baik. Langsung saja dok, mungkin kita mulai. Ya. Oke. Boleh. Dok, jika seseorang misalnya datang dengan keluhan sakit pada tulang belakang, bagian bawah, atau merasa kok seperti sakit-sakit punggung gitu, apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai LBP dok? Jadi maksudnya batasan atau kriteria LBP itu apa sih gitu? Ya, terima kasih Kak. Jadi LBP atau low back pain atau kita kenal di bahasa Indonesia sebagai nyeri punggung bawah. Di punggung bawah itu adalah suatu gejala sebenarnya, suatu gejala berupa nyeri di daerah pinggang, kemudian sekitar bokong yang berulang atau nyerinya bertahan tidak hilang-hilang, yang menghambat aktivitas sehari-hari. Jadi menghambat pasiennya bekerja, menimbulkan rasa tidak nyaman, sehingga pasien produktivitasnya terganggu. Jadi nyeri punggung bawah itu sebenarnya bukan gejala dari berbagai macam penyakit yang bisa timbul di daerah yang nyeri tersebut. Gitu. Iya. Nah itu kira-kira dok, kan kita masyarakat awam tuh sering mengatakan bahwa kalau sedikit ada nyeri punggung itu kadang-kadang dibilang oh ini saraf terjepit. Nah kira-kira itu sama tidak dok dengan saraf terjepit? Ya. Nyeri punggung bawah adalah salah satu gejala dari saraf terjepit. Atau secara medis disebut sebagai HNP lumbal, hernia nucleus pulposus lumbal. Jadi LBP sendiri bisa merupakan gejala dari cedera otot pinggang, gangguan pada organ dalam di sekitar pinggang, bahkan bisa menjadi salah satu gejala dari infeksi saluran kemih pada awalnya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Nah, salah satu gejala LBP yang paling sering itu disebabkan oleh tadi saraf terjepit atau HNP lumbal. Jadi dia merupakan salah satu gejala dari nyeri punggung bawah. Oke, berarti saraf terjepit itu merupakan salah satu gejala dari nyeri dari LBP ya dok ya? Ya LBP-nya. LBP-nya merupakan LBP merupakan salah satu gejala saraf terjepit. Iya, jadi tidak bisa langsung kita samakan bahwa oh ini ada saraf terjepit. Ya, betul. Baik dok. Nah, kira-kira apa sih dok yang menyebabkan terjadinya LBP ini? Ya, jadi sebenarnya kita golongkan dari kapan terjadinya, berapa lama, dan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar waktu terjadi LBP tersebut. Ya. Bisa disebabkan oleh salah satunya trauma ya, misalnya kecelakaan bermotor, jatuh dari ketinggian ya, atau suatu kesalahan dalam pekerjaan sehari-hari, misalnya mengangkut barang berat, ya, memaksakan diri mendorong sesuatu yang berat, mengangkut barang berat, bisa timbul kita sebut sebagai lumbal spasme atau cedera pada otot sekitar lumbal. Lumbal adalah daerah di sekitar pinggang bagian bawah dan bagian atas bokong. Di sana memang otot yang sering sekali dipakai pada saat kita melakukan aktivitas berat, gitu. Itu tadi trauma, kemudian bisa disebabkan oleh
kesalahan mengangkat barang berat, tekniknya ya, salah, atau memang dipaksakan terlalu berat. Kemudian juga kesalahan-kesalahan gerak kecil ya, misalnya menjongkok atau membungkuk, tetapi dilakukan dengan apa istilahnya kurang ergonomis lah gitu. Usia juga berpengaruh. Usia juga berpengaruh ya. Oke, ya baik dok. Jika misalnya gini dok, seseorang itu sudah memiliki gejala atau klinis mengarah ke LBP, kira-kira perlu pemeriksaan apa dok sampai bisa tegak pada diagnosa bahwa oh ini benar-benar LBP? Ya, yang pasti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Ada beberapa tanda dan gejala khusus yang bisa membedakan suatu LBP ini merupakan gejala dari suatu penyakit apa, gitu, misalnya apa HNP lumbal misalnya atau lumbal spasme tadi. Tentunya pasiennya harus ke dokter dulu ya, sebelum kemana-mana harus ke dokter dulu. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang, seperti halnya ronsen di sekitar daerah lumbal atau pinggang tadi ya. Kemudian bila nantinya diperlukan karena gejala menetap bisa dilakukan MRI pada daerah lumbal. Jadi ada pemeriksaan ronsen dan kalau diperlukan MRI ya dok ya. Nah ini untuk kita supaya kita aware, itu kira-kira dok faktor resiko apa yang bisa mengakibatkan terjadi LBP dan biasanya terjadi pada usia berapa? Yang paling sering dokter temui mungkin? Ya, kalau secara pengalaman klinis di praktek yang paling sering mengalami ya pasien-pasien usia 50 tahun ke atas ya pasti ya. Karena kekuatan ototnya sudah jauh berkurang dan banyak problem-problem struktur pada tulang belakang ya bisa memicu ke arah low back pain. Kalau pada usia muda yang paling sering menyebabkan low back pain itu biasanya berhubungan dengan aktivitasnya sehari-hari, sering menjongkok, sering membungkuk, mengangkat barang berat dipaksakan berulang-ulang, ya, itu bisa sering terjadi juga LBP. Oke. Berarti mungkin gaya hidup yang salah untuk mengangkat beban atau tidak sesuai ergonomisnya dok ya? Oke ya. Nah dari yang dokter ceritakan tadi, seberapa bahayanya dok LBP ini? Ya. Kalau misalnya diderita seseorang. Oke, yang jelas pasti yang sangat tidak nyaman itu adalah rasa nyerinya ya. Rasa nyerinya itu bisa bervariasi dari yang ringan hingga sampai nyeri sekali sehingga pasien tidak jarang harus kita rawat untuk mengurangi rasa nyerinya. Kemudian kalau LBP itu merupakan suatu gejala dari saraf terjepit atau HNP lumbal, maka bisa menjadi suatu yang lebih serius lagi. Bisa menyebabkan gangguan otot, gangguan pola berjalan ya, bahkan di beberapa kasus bisa terjadi gangguan berkemih, gangguan buang air besar. Ya, berarti kita harus aware nih ya sahabat-sahabat RCMD karena apa? Ternyata cukup berbahaya kalau kita misalnya menemui atau mendapatkan diri kita terkena LBP. Nah kira-kira dok, bagaimana penata laksanaan, perawatan, dan pengobatan untuk kasus LBP ini? Berapa lama biasanya pasien menjalani pengobatan? Pengobatannya itu multimodalitas ya, tergantung dari penyebab. Misalnya LBP disebabkan karena tadi kesalahan di aktivitas atau tidak jarang juga karena cedera olahraga. Itu kalau terjadinya akut bisa dilakukan istirahat ya pasiennya. Kalau akut bisa dilakukan kompres dingin. Kompres dingin ya dok ya. Tapi kalau nyerinya sudah berlangsung berapa hari dilakukan kompres hangat pada daerah nyeri. Hangat, ya. Kemudian kalau bertahan setelah minum obat anti nyeri atau painkiller yang bisa dibeli sendiri, setelah 2-3 hari tidak berkurang, memang harus segera ke dokter. Harus ke dokter. Tata laksananya tadi termasuk tadi istirahat, kompres painkiller. Kemudian bila bertahan, dokter akan meresepkan obat-obatan yang menunjang pengobatan
Low back pain ini termasuk Iya. masker relaksan, ya, Oke. obat-obatan neurotropik, obat topikal anti nyeri. Oke. Kemudian juga ada stretching yang diajarkan. Oke. Bila masih juga mungkin diperlukan bantuan fisioterapi. Fisioterapi. Oke. Jadi berarti lebih banyak fokus ke arah untuk mengurangi rasa nyeri ya dok ya? Ya, terutama untuk mengurangi rasa nyeri. Kalau memungkinkan kita bisa mengobati langsung sumbernya. Sumbernya, ya. Tergantung penyebab apa tergantung LBP-nya, penyebab dok, LBP-nya. Ya? Ya. Nah dari sekian kasus yang mungkin dokter pernah tanganin, apakah LBP ini bisa sembuh total dok? Ya, kalau penyebabnya disebabkan oleh lumbal spasme atau ketegangan yang berlebihan pada otot, itu kalau pasiennya stretching, rajin ya, stretching, kemudian rajin dikompres, obatnya juga diminum secara teratur, mengurangi aktivitas yang memicu atau memperberat, itu biasanya cepat. Ya. Dengan catatan memang tidak ada problem struktural pada tulang atau jaringan sekitar. Tapi kalau disebabkan oleh HNP lumbal atau saraf terjepit, tentunya menjadi lebih kompleks lagi, tergantung derajat saraf terjepitnya. Kalau pengobatan saraf terjepit, untuk prinsipnya itu adalah mengurangi nyeri, sehingga pasiennya bisa beraktivitas ya, produktivitasnya masih baik gitu ya. Walaupun nyerinya tidak bisa langsung hilang total, mungkin membutuhkan waktu hingga bulanan. Ya. Misalnya selain penyebabnya adalah HNP dok, misalnya penyebabnya karena kesalahan aktivitas, itu bisa kambuh-kambuhan nggak dok? Misalnya hari ini kita sembuh, besok angkat lagi, kambuh lagi gitu. Bisa kalau contohnya lumbal spasmenya tidak tertangani dengan baik atau paripurna ya, jadi hanya dengan painkiller, kemudian aktivitas yang memicu diulang lagi, jadi kembali seperti awal. Jadi memang ditangani paripurna betul, otot yang spasme tadi betul-betul rilis istilahnya, biasa lagi, itu baru perlahan-lahan baru bisa beraktivitas secara pelan-pelan. Tapi kalau dia memaksakan diri lagi ya bisa kena lagi. Intinya pengendalian diri ya dok. Ya. Jika sudah kena LBP sudah harus hati-hati. Kita kan kebiasaan masyarakat kita ya dok ya. Kalau sedikit-dikit sakit punggung, sakit itu langsung pergi ke tukang urut. Kira-kira untuk kasus LBP ini boleh nggak dok diurut dok? Ya secara teori dan pengalaman klinis juga tindakan pijat atau urut di sekitar pinggang itu memang sebaiknya sampai tahu betul penyebabnya apa itu sebaiknya dihindari dulu. Ya. Karena struktur lumbal itu penuh dengan saraf-saraf ya, saraf-saraf yang keluar dari lumbal atau daerah sekitar tulang ekor itu menjalar sampai ke ujung kaki. Jadi kalau misalnya pola pengurutannya terlalu keras atau kasar ya, itu peradangan yang terjadi itu bisa bertambah berat. Gitu. Jadi untuk daerah pinggang memang kita sarankan dicoba istirahat dulu, ya dikompres dulu. Kalau memang ada painkiller dosis rendah seperti paracetamol, mungkin bisa juga dikonsumsi ya untuk 2-3 hari. Setelah itu kalau masih juga ya memang harus ke dokter. Khawatirnya merupakan suatu gejala dari penyakit yang lebih serius tadi. Berarti bukan berarti urut tidak boleh ya dok, tapi untuk yang kasus-kasus yang akut baru itu lebih baik kita lakukan tindakan-tindakan tadi ya dok ya. Dok, komplikasi dari LBP ini apa dok? Ya, kalau kita bicara konteksnya LBP ke arah saraf terjepit, kelanjutannya itu bisa bermacam-macam ya. Jadi nyerinya itu bisa berubah, bukan hanya lagi low back pain atau nyeri sekitar pinggang bawah, tapi berubah menjadi radikulopati pain. Nah, radikulopati pain ini yang di polisaraf itu banyak sekali dikeluhkan, nyeri hebat di sekitar bokong ya, sekitar bokong. Jadi bukan di pinggang ya, malah di sekitar bokong. Di sekitar bokong. Dan nyerinya menjalar sampai ke ujung kaki. Bisa 1 kaki atau 2 kaki, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan besar, pasien bisa kurang tidur, berjalan sedikit dia nggak kuat, walaupun pakai tongkat dan apapun, ini sangat mengganggu produktivitas pasien nggak bisa kemana-mana. Nah di tahap lebih lanjut, apabila
terkadang kita menemukan suatu penyebab LBP yang betul-betul serius, misalnya tumor ya, Oh iya. di sekitar daerah lumbal tersebut ya. Itu menyebabkan suatu gangguan saraf yang cukup serius ya. Jadi tergantung level berapa di tulang lumbal itu yang terkena, makin tinggi maka akan lebih fatal. Ya. Akan lebih fatal. Tidak jarang saya menemukan pasien memang salah satu kaki sudah susah untuk diangkat atau dua kaki disertai dengan pengecilan kedua kaki sehingga susah berjalan ya. Dan tentunya yang tidak pernah ketinggalan itu rasa nyeri yang hebat ya, rasa nyeri yang teramat sakit sehingga tidak jarang pasien nyeri pinggang ini banyak yang merasa udah putus asa ya, putus asa, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi memang kalau memang bisa ditangani dari awal sekali, mungkin bisa lebih baik, sangat membantu nanti, tidak sampai berlarut-larut. Ya. Jadi ketika sudah mulai ada keluhan, ya sebaiknya langsung segera berobat ya dok ya. Oke. Nah ini dok bicara nih tentang pengalaman dokter selama menangani kasus LBP di Bengkulu atau di M Yunus ya dok ya. Seperti apa kasus LBP yang paling banyak dokter tangani gitu? Ya tentunya kalau sudah sampai ke pelayanan kesehatan tipe B seperti ini ya kasusnya memang sudah jauh lebih berat daripada yang ditangani di pusat pelayanan pertama kedua. Memang sebagian besar adalah HNP lumbal atau saraf terjepit ya. Jadi saraf terjepit paling banyak penyebab low back pain pada rumah sakit Indonesia. Ya. Secara keseluruhan jumlah kasus apakah cukup tinggi secara signifikan dok atau dalam level yang tidak begitu tinggi? Low back pain bisa dibilang 3 besar dari penyakit saraf di saraf ya. Selain stroke jelas ya, dan keluhan-keluhan nyeri kepala, itu 3 besar. Ini termasuk cukup sering. Iya, jadi berarti termasuk kasus yang sering terjadi ya dok? Yang sangat sering, sangat umum terjadi. Berarti betul-betul aktivitas itu sangat berpengaruh, mengakibatkan kemungkinan terjadi LBP cukup besar. Oke dok, ini dok mungkin pertanyaan terakhir nih. Nah ini mungkin poin yang paling penting untuk kita masyarakat, sahabat RSNY sekalian. Kira-kira tindakan apa atau pencegahan apa yang bisa kita lakukan supaya LBP ini tidak terjadi pada kita ataupun keluarga kita? Pada pasien-pasien usia muda tentu yang perlu diperhatikan itu cara yang benar mengangkat barang berat. Ya ada tekniknya, itu bisa kita lihat di sosial media ya, cara-cara mengangkat barang yang berat. Kemudian menghindari kemungkinan terjadinya cedera pada olahraga. Selalu dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Untuk usia-usia yang lebih lanjut, ya memang harus hati-hati sekali menghindari aktivitas yang banyak menggunakan otot-otot sekitar lumbal itu, seperti naik turun tangga, hati-hati ya. Jalan yang naik turun, kemudian terlalu lama duduk di lantai atau jongkok, kemudian juga hati-hati sekali jangan sampai jatuh. Beberapa kasus sering kita dapatkan ada fraktur atau patah pada bagian tulang lumbal. Jadi memang itu kalau yang muda masih segar ya, kadang-kadang lupa. Jadi semua kegiatan yang berat semua dikerjakan, padahal ada step-step yang harus dilakukan. Memang kita invest kesehatan di situ. Jadi memang kita olahraga tapi pemanasan dulu. Angkat berat boleh, cuma ya ada tekniknya. Ada tekniknya, baik dok. Oke dok. Nah sebelum acara ini kita tutup, mungkin dokter Iman ada saran atau masukan terkait dengan LBP ini dok? Oke. Ya jadi semakin cepat kita sadar tentang gejala yang kita alami, terutama pada nyeri punggung bawah atau LBP, ya sebaiknya bila nyeri bertahan itu segera ke dokter. Rumah sakit M Yunus sudah memiliki pelayanan nyeri punggung bawah yang terpadu, terintegrasi berupa pemeriksaan ronsen, dokter-dokter spesialis saraf,
dan juga fisioterapi medis. Ya. Jadi bukan sesuatu gejala yang harus didiamkan. 3-4 hari tidak berkurang ya memang harus segera ke dokter, karena nyeri punggung bawah sekali lagi bukan suatu penyakit tapi gejala dari suatu penyakit. Siapa tahu itu hal yang serius. Gitu. Ya. Baik dok, terima kasih. Jadi intinya bahwa jika kita mendapatkan keluhan, ya keluhan nyeri di daerah punggung bawah, jangan ragu-ragu jika tidak tertangani di rumah, lebih baik kita langsung berobat menemui ahlinya ke pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih Dokter Iman. Terima kasih Kak atas Susan. waktu dan kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di topik-topik persarapan yang lainnya, Dok. Amin, ya. Oke, terima kasih Dok. Mari. Baik sahabat LSMY, demikianlah edukasi ngobras kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini akan membawa manfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.